Jika di dalam dirimu masih ada amalan jin, khodam, atau rasa paling suci, maka video ini mungkin akan membuat dadamu terasa sesak. Jadi, tolong kosongkan dulu kelasmu. Turunkan pikiran dan perasaanmu ke dalam pusat hatimu. Karena ilmu yang akan kita bahas kali ini tidak akan bisa masuk ke dalam dada yang masih merasa paling tahu. Apakah kamu cukup berani untuk menuntaskannya sampai akhir? Salam sang sejati. Bagi para pencari hakikat, para pengembara jiwa, adakah jalan cepat menuju Allah? Adakah satu jalan yang membuat seorang hamba mampu berkekalan, senantiasa terhubung dengan Allah sepanjang waktu, tanpa jeda, tanpa terputus oleh urusan dunia? Dan adakah jalan untuk mengenalnya dengan sebenar-benarnya kenal? Bukan lagi sekedar kenal di bibir, bukan sekedar teori di atas kertas, tapi kenal yang menembus hingga ke relung kesadaran yang paling terdalam. Jawabannya tentu saja ada. Bahkan jalan ini sebenarnya tidaklah sulit. Jalannya begitu dekat, begitu nyata. Tapi anehnya, seringkali justru paling banyak dilupakan manusia. Dia telah ada, sedia adanya, dan senantiasa bersemayam di dalam hakikat dirimu. Dan Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu mengapa kamu tidak memperhatikan? Bahkan pada ayat yang lain Allah pun telah menegaskan kembali, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana praktek nyatanya dalam kehidupan sehari-hari? Disinilah letak simpul utamanya. Banyak orang yang keliru dan juga tidak memahami bagaimana cara mempraktekkan kesadaran ini. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam ranah prakteknya, sabarlah sejenak, karena ada dua hal fundamental yang wajib kamu pahami. Yang pertama, ilmu ini hanya akan sangat mudah dipahami oleh jiwa yang sudah tidak lagi membawa ilmu apapun pada dirinya. Jiwa yang datang dengan rasa berserah total, jiwa yang berani mengosongkan tempat penampungannya. Syekh Ibnu Athaillah pernah berkata, tanamlah dirimu di dalam bumi kelupaan, sebab sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam terlebih dahulu, buahnya tidak akan sempurna. Hanya gelas yang kosonglah yang bisa diisi oleh air tanpa takut meluap. Jika engkau datang membawa ego keilmuanmu, membawa rasa paling tahu, maka hikmah pada video ini hanya akan mentok diisi kepalamu. Ia tidak akan pernah sampai atau tidak akan meresap ke dalam hatimu. Yang kedua, engkau harus siap menghadapi resiko apapun dalam batinmu. Maksudnya begini, bila mana di dalam diri seseorang masih tersimpan keterikatan pada khodam, jin, amalan perewangan, atau keilmuan yang bersumber dari keakuan fisik, maka akan terjadi reaksi penolakan yang sangat luar biasa. Jangankan untuk mempraktekannya, sekedar untuk mendengarkan dan menyimak kajian ini saja, terkadang muncul rasa malas yang sangat hebat, rasa kantuk yang tak tertahankan, atau rasa gelisah yang mendadak. Daya tolak tersebut tidak hanya bekerja secara kasar,
tetapi seringkali amat halus. Ia hadir berupa bisikan-bisikan keraguan, prasangka buruk, hingga gejolak emosi di dalam dadamu. Rasakan saja bagaimana reaksi yang sedang terjadi pada dirimu saat ini. Adakah dorongan untuk mematikan video ini? Adakah suara-suara batin yang menolaknya? Semua reaksi itu tidak datang begitu saja secara kebetulan. Ada hal tertentu yang berada di luar jangkauan akal rasional manusia. Pengalaman ini bukan sekedar teori, sebab saya sendiri telah melewati fase gejolak tersebut. Saudaraku, sang sejati, untuk cara prakteknya, sesungguhnya ada banyak jalan. Bahkan pada pembahasan video-video sebelumnya, telah seringkali saya kemukakan bagaimana cara mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik saat berdiri, duduk maupun berbaring. Tapi terkadang bahasa simbolis harus digunakan untuk mendekatkan pemahaman. Ini bukan berarti ada hal yang dirahasiakan ataupun yang saya sembunyikan. Bukan. Tetapi karena cara mengingat Allah ini memiliki banyak sekali ragam dan tingkatannya. Meskipun pada akhirnya seluruh muara dan tujuan akhirnya tetaplah satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya khawatirkan adalah bila mana praktek yang saudara jalankan berbeda dengan apa yang saya paparkan di sini, hal itu justru bisa menimbulkan benturan pemahaman yang malah menjadi penghalang bagi perjalanan kerohanian saudara. Oleh karenanya, ada sebuah peringatan penting bagimu yang sudah menerima wasilah bimbingan khusus dari seorang mursyid. Mohon video ini jadikan perlengkapan saja, atau bahkan dihentikan jika membuatmu ragu. Sebab prinsip dasar perjalanan tasawuf, satu wadah hanya boleh diisi satu kaidah amalan mursyidmu. Jangan dicampur adukan. Jika amalan dicampur adukan tanpa bimbingan, hasilnya tidak akan pernah jernih. Toh pada akhirnya tujuan akhir kita semua tetap sama, lillahi ta'ala, kecuali jika engkau telah dinyatakan selesai oleh mursyidmu dan beliau memberikan izin atau memberi perintah langsung untuk menimba hikmah di tempat yang lain. Sekarang mari kita masuk ke dalam intisari prakteknya. Salah satu metode yang sangat fundamental adalah melalui zikir nafas. Perhatikanlah keluar dan masuknya nafasmu. Tapi harus diingat baik-baik, bukan hembusan anginnya yang engkau perhatikan, bukan pula sekedar membayangkan nafas masuk berbunyi hu dan nafas keluar berbunyi Allah. Jika engkau masih berfokus pada huruf, pada suara atau bayangan kata, itu berarti engkau masih terjebak di alam bentuk. Yang harus engkau perhatikan dan rasakan adalah sifat hayatnya. Nafas yang keluar dan masuk itu adalah tanda daripada sifat hayatnya, sifat maha hidupnya Allah yang sedang menggerakkan tubuhmu. Dalam filsafat ketuhanan Nusantara yang diwariskan oleh para wali di tanah Jawa, konsep ini bersentuhan dengan pemahaman manunggaling kaula Gusti dalam dimensi hakikat yang murni, atau yang sering digambarkan dalam kidung-kidung kuno sebagai penyingkapan sastra Jendra Hayoningrat Pangastuti, bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebatas wadah dan Allah lah isinya yang maha meliputi. Diri manusia pada hakikatnya kosong, tiada daya, tiada kekuatan,
Fokuslah untuk memerhatikan sifat hayatnya hingga engkau benar-benar merasakan hilangnya eksistensi dirimu, hingga engkau sampai pada taraf tidak lagi melihat adanya aku yang sedang bernafas, aku yang sedang beribadah, atau aku yang sedang berzikir. Bila mana keberadaan dirimu sudah lebur dan tidak ada lagi yang engkau rasakan, lalu siapakah yang sebenarnya ada? Imam Al-Ghazali di dalam Mishkat Al-Anwar, beliau menegaskan bahwa orang-orang makrifat naik dari derajat majas ke puncak hakikat. Mereka melihat secara langsung bahwa tidak ada yang wujud di alam semesta ini melainkan wujudnya Allahu nurus samawati wal ard. Sedangkan Syekh Jalaluddin Rumi, sang maestro sufi dunia, beliau pun pernah menyuarakan hal yang senada dalam gubahan syairnya. Aku mati sebagai mineral dan bangkit sebagai tumbuhan. Aku mati sebagai tumbuhan dan lahir kembali sebagai hewan. Aku mati sebagai hewan dan menjadi manusia. Lalu mengapa aku harus takut? Kapan aku pernah berkurang karena mati? Sekali lagi, aku harus mati sebagai manusia untuk membumbung tinggi bersama para malaikatnya dan lebur ke dalam ketidakadaan. Jadi, bila engkau sudah benar-benar merasakan bahwa Allah yang maha ada dalam setiap gerak tubuhmu, dalam setiap hembusan nafasmu, dalam setiap pandangan matamu, mengapa engkau masih mesti repot-repot berpikir secara terpisah untuk mengingatnya kembali? Mengingat itu sesuatu terjadi karena kita merasa barang itu pernah hilang atau jauh, padahal Allah tidak pernah jauh. Jika seseorang mengaku sudah makrifat tapi masih merasa dirinya gagah sebagai si pengingat Allah, maka itu adalah pembohongan terhadap hakikat. Itu baru sebatas ucapan di bibir, bukan kesadaran sejati. Inilah yang dinamakan ilmu mati yang sesungguhnya. Sekarang mari kita renungkan secara jujur. Adakah orang mati yang masih menepuk dada dan mengaku-ngaku kehebatannya? Adakah orang mati yang masih bernafsu mengejar pujian manusia? Adakah orang mati yang merasa dirinya paling suci? Orang yang telah mati sebelum kematiannya adalah orang yang ego keakuannya telah lebur. Ia hidup di dunia, tapi dirinya sudah tidak lagi dimiliki oleh nafsunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Futuhul Ghaib, beliau berpesan, matikanlah dirimu, maka engkau akan dihidupkan Allah. Matikanlah nafsumu, matikanlah keinginan rendahmu, dan berserahlah sepenuhnya kepada kehendaknya. Pelajaran ini bukan hanya sekedar untuk diucapkan seperti burung beo yang pandai menirukan suara tanpa memahami maknanya. Karena ilmu ini menuntut pembuktian nyata dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dan ingat, bahaya besar mengintai di tengah jalan. Ilmu ini sama sekali bukan ditujukan agar engkau menjadi orang yang sakti, bukan agar engkau bisa berjalan di atas air, bukan agar engkau bisa melihat alam gaib, dan bukan agar engkau disegani oleh manusia. Awas, hati-hati, itu adalah jebakan ego terberatmu. Orang makrifat adalah orang yang telah benar-benar pasrah, ridha, ikhlas terhadap apapun yang Allah karuniakan pada dirinya. Jika di tengah jalan tiba-tiba engkau mengalami keanehan, kelebihan gaib, atau hal-hal yang sifatnya supranatural,
cuekin saja, abaikan sama sekali. Jangan terpesona pada karomah visual ataupun kebolehan fisik. Bisa jadi hal tersebut hanyalah sebatas istidraj, ujian halus yang sengaja ditaruh di jalanmu untuk menguji apakah kamu mencari karunia-Nya ataukah kamu benar-benar mencari sang pemilik karunia itu sendiri. Syekh Ibnu Arabi di dalam karya-karyanya, beliau seringkali mengingatkan bahwa fenomena gaib dan keajaiban adalah mainan di sepanjang jalan kerohanian. Barang siapa yang berhenti untuk memainkan keajaiban itu, maka ia telah gagal melanjutkan perjalanannya menuju sang maha hakikat. Makanya metode zikir nafas ini hanyalah satu sarana, salah satu jembatan untuk dapat mengesakannya. Tauhidul af'al, tauhidus sifat, tauhiduz zat di dalam setiap hembusan nafas dan dalam setiap keadaan. Tapi masih banyak metode zikir lain yang diajarkan oleh para ulama, para kiai, para guru mursyid di luar sana. Masing-masing memiliki pintunya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, jangan pernah mencampur adukan ajaran tanpa guru. Dan yang paling penting, jangan pernah menyalahkan ataupun merendahkan jalannya orang lain. Intinya sekarang, tidak perlu lagi dirumitkan dengan teori yang berbelit-belit. Tinggal praktekkan saja dalam kehidupan nyata. Jadikan setiap helaan nafasmu sebagai saksi bahwa dialah yang hidup, dialah yang menggerakkan, dan dialah yang maha ada. Itu pun sudah lebih dari cukup untuk mengantarkan jiwamu kembali ke pangkuannya dalam keadaan mutmainah. Ini adalah salah satu jalan hikmah yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi penawar bagi jiwa yang sedang haus, serta memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan kita di dunia hingga di akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.